Kebutuhan pangan pokok masyarakat Indonesia, terutama beras, sebagian besar ditopang oleh produksi dalam negeri. Kebutuhan ini bertumbuh pada produsen pertanian di pedesaan. Kajian Bappenas tahun 2010 mencatat 19 juta orang yang berada di pedesaan bermata pencaharian sebagai petani dan masuk dalam kategori penduduk miskin. Sektor pertanian yang menjadi tumpuan bagi masyarakat desa bukan berarti tanpa risiko. Terdapat berbagai tantangan yang menyebabkan turunnya hasil pertanian sehingga juga menurunkan pendapatan petani. Salah satunya adalah sistem pertanian yang intensif dan mengandalkan input dari luar. Hal ini menyebabkan ketergantungan dan petani menjadi cenderung terus menambah penggunaan pupuk dan pestisida. Kasus di Indramayu contohnya, KRKP menemukan bahwa terjadi pembengkakan biaya produksi hingga 20 juta rupiah per hektar per musim, dan secara langsung menurunkan pendapatan petani, apalagi jika petani mengalami gagal panen. Sebagian besar daerah yang bertumbuh pada sektor pertanian pangan, terutama padi, juga memiliki problem pada pemuda desa. Pemuda seringkali memilih bekerja di kota dibandingkan dengan mengembangkan potensi desanya. Adapun jika pemuda berada di desa, mereka bergantung pada pertanian setempat atau dengan kata lain menjadi buruh tani. Hal ini terjadi karena pemuda tidak memiliki akses terhadap sumber daya produksi, terutama lahan pertanian. Selain itu, pengetahuan mengenai cara bertani juga tidak cukup, sehingga pemuda merasa tidak percaya diri untuk berwirausaha pertanian. Melihat problem tersebut, intervensi pada dua sisi tokoh perdesaan yaitu pemuda dan petani perlu dilakukan. Mengingat adanya potensi pertanian yang besar bisa menjadi peluang wirausaha bagi pemuda desa dengan menyediakan produk pertanian yang ramah lingkungan dan murah bagi petani. Oleh karena itu, Nastari Nusantara bersama dengan Pertamina Foundation menginisiasi proyek untuk menjawab persoalan pelik tersebut, yaitu Agro Ecopreneur, pemberdayaan wirausaha petani muda berbasis pertanian padi biointensif untuk kesejahteraan petani. Inisiasi ini dimaksudkan untuk memberikan dampak baik kepada petani maupun pemuda. Bagi petani diharapkan adanya penurunan biaya produksi, adanya peningkatan hasil panen, dan petani mampu produksi secara berkelanjutan. Dan untuk pemuda desa diharapkan adanya pembukaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas dan skill, serta peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi desa. Inisiasi ini menggunakan strategi bahwa pemuda desa merupakan motor dan agen perubahan. Dalam mencapai tujuan di atas, terdapat 5 aktivitas utama, yaitu 1. Peningkatan kesadaran dan kapasitas petani dan pemuda melalui program sekolah lapang biointensif. Kedua, pengembangan kelembagaan ekonomi desa. 3. Pengembangan laboratorium dan rumah produksi agensi hayati. 4. Penguatan pasar dan kemitraan. 5. Penguatan kebijakan di tingkat desa. Proyek ini akan membawa perubahan. Kolaborasi antar pihak dan semangat membangun karsa oleh pemuda perdesaan akan menjadi kunci. Salam pembangunan. Salam pemuda. Terima kasih.